Bayangkan, hanya 6 menit. 6 menit membaca, bukan scrolling, bukan menonton, bukan mendengar, tapi benar-benar membaca. Dalam 6 menit itu, detak jantungmu melambat, otot-ototmu mengendur, dan stres yang menumpuk seharian perlahan menghilang. Kedengarannya terlalu sederhana. Mungkin, tapi inilah salah satu investasi paling kuat yang bisa kamu lakukan untuk otak dan jiwamu. Dan kamu bisa memulainya malam ini. Membaca bukan sekedar kegiatan mengisi waktu luang, melainkan latihan komprehensif bagi otak dan jiwa. Dari memperlambat penuaan kognitif, meningkatkan empati, hingga menjadi terapi stres yang efektif. Kebiasaan membaca setiap hari adalah salah satu investasi paling sederhana, namun berdampak besar bagi kesejahteraan holistik di era digital yang penuh distraksi. Di tengah gempuran informasi digital yang instan dan serba cepat, kegiatan membaca seringkali terpinggirkan atau direduksi menjadi sekedar aktivitas konsumsi konten singkat. Padahal, kebiasaan membaca secara rutin, terutama membaca buku, menyimpan segudang manfaat mendalam yang telah dibuktikan oleh berbagai penelitian ilmiah. Lebih dari sekedar hiburan dan penambah wawasan, membaca adalah olahraga bagi otak dan terapi bagi jiwa. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana kebiasaan sederhana ini dapat menjadi kunci untuk menjaga ketajaman kognitif, stabilitas emosi, dan kesehatan mental di usia berapapun. Salah satu manfaat paling signifikan dari membaca adalah dampaknya terhadap kesehatan otak. Saat kita membaca, otak dipaksa untuk aktif memproses informasi, membayangkan visualisasi, dan menghubungkan ide-ide. Aktivitas ini ibarat latihan beban untuk otak yang memperkuat koneksi antar neuron dan meningkatkan plastisitas otak. Lebih jauh lagi, berbagai studi menunjukkan bahwa kebiasaan membaca dapat memperlambat progresivitas penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Membaca setiap hari membuat otak terus aktif. Setiap kalimat dan paragraf yang diproses melatih kemampuan berpikir dan memperkuat koneksi antar neuron. Demikian penjelasan dari para ahli. Seorang neuropsikolog dari Baylor College of Medicine bahkan menambahkan bahwa membaca secara teratur dikaitkan dengan hasil kognitif yang lebih baik pada lansia, yang berpotensi membantu menurunkan risiko demensia dan gangguan kognitif lainnya. Penelitian lain mengonfirmasi bahwa aktivitas yang merangsang kognisi, seperti membaca, memainkan peran penting dalam pemeliharaan fungsional otak dan secara signifikan melestarikan fungsi kognitif pada individu lanjut usia. Melatih memori dan konsentrasi di era distraksi. Dalam dunia yang penuh gangguan, kemampuan untuk fokus dan mengingat menjadi komoditas yang sangat berharga. Membaca adalah salah satu cara paling efektif untuk melatih kedua kemampuan ini. Sebuah studi yang melibatkan mahasiswa di Selangor, Malaysia, menemukan bahwa kebiasaan membaca memiliki efek prediktif yang signifikan terhadap fungsi memori dan rentang perhatian. Tingkat membaca yang lebih tinggi dikaitkan dengan lebih sedikit kegagalan kognitif yang dilaporkan, yang mendukung hipotesis bahwa kebiasaan membaca secara positif memengaruhi fungsi neurokognitif. Saat kita menyelami sebuah novel, kita diharuskan mengingat deretan karakter, latar belakang, dan motivasi mereka. Proses ini secara langsung melatih ingatan jangka pendek dan kemampuan recall, mengingat kembali. Gerakan membaca pagi di sekolah-sekolah pun telah terbukti mampu meningkatkan daya konsentrasi siswa, membantu mereka lebih fokus dalam mengikuti pelajaran sepanjang hari. Membaca memaksa kita untuk duduk tenang dan mengikuti satu alur pikir. Sebuah latihan yang menjadi penawar sempurna bagi kebiasaan scroll tanpa henti yang memecah perhatian. Pelarian sehat, mengurangi stres dan kecemasan.
Salah satu alasan paling populer orang membaca adalah untuk melarikan diri dari rutinitas dan kekhawatiran sehari-hari. Ini bukan sekedar perasaan, tetapi telah terbukti secara ilmiah. Studi menunjukkan bahwa membaca selama 6 menit saja dapat menurunkan tingkat stres, menurunkan detak jantung, dan mengendurkan otot. Aktivitas ini menyediakan ruang dari tekanan hidup sehari-hari, bertindak sebagai bentuk escapism yang sehat yang memungkinkan kita untuk terhanyut dalam dunia lain, memberikan jeda mental yang sangat dibutuhkan. Dalam konteks yang lebih luas, membaca juga diakui sebagai salah satu intervensi berbiaya rendah dan praktis untuk mendukung kesehatan mental, emosional, dan perilaku siswa di sekolah, di tengah meningkatnya krisis kesehatan mental di kalangan anak muda. Selain membaca, praktik seperti digital detox mengurangi penggunaan gawai juga direkomendasikan sebagai alat pelengkap untuk mengurangi kelelahan digital dan meningkatkan interaksi sosial. Membaca, terutama karya fiksi, adalah latihan yang luar biasa untuk mengembangkan empati. Dengan hidup melalui sudut pandang karakter yang berbeda, pembaca belajar untuk memahami motivasi, perasaan, dan dilema orang lain. Sebuah tinjauan realistis dari berbagai penelitian menemukan bahwa membaca untuk kesenangan meningkatkan proses seperti perspektif mengambil, perspektif taking, yang meningkatkan kemampuan empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain ini adalah komponen kunci dari kecerdasan emosional, yang sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat. Menuai manfaat lain, kosakata, kepercayaan diri, dan lebih banyak lagi. Selain manfaat-manfaat utama di atas, membaca juga merupakan mesin pengaya kosakata dan peningkatan kemampuan menulis. Dengan sering terpapar pada tulisan yang baik dan beragam, kita secara tidak langsung menyerap pola kalimat, gaya bahasa, dan kosakata baru. Kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan tepat dan artikulatif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Ini menjadi modal penting dalam komunikasi profesional maupun personal. Salah satu hambatan utama untuk membaca adalah akses terhadap bahan bacaan. Namun, di era digital ini, kendala tersebut semakin terkikis. Selain perpustakaan daerah yang masih menjadi sumber bacaan gratis yang sangat baik, kini terdapat segudang platform online yang menawarkan e-book gratis. Audiobook juga menjadi alternatif populer bagi mereka yang sulit meluangkan waktu untuk duduk membaca, memungkinkan membaca sambil beraktivitas lain. Kuncinya adalah memanfaatkan sumber daya ini untuk memulai dan membangun kebiasaan, sekecil apapun langkahnya. Seperti yang disarankan oleh para ahli, mulailah dengan target kecil, misalnya membaca 1 halaman setiap malam, agar kebiasaan ini terasa lebih mudah dicapai dan tidak memberatkan. Kesimpulan, membaca, jendela dunia, dan cermin jiwa. Membaca setiap hari adalah sebuah praktik yang menyehatkan, baik secara kognitif maupun emosional. Dari menjadi benteng melawan penuaan otak, hingga menjadi terapi penenang di tengah hiruk-pikuk kehidupan, manfaatnya sangatlah luas dan mendalam. Ini adalah investasi waktu yang tidak pernah sia-sia. Sebuah perjalanan yang memperkaya wawasan, sekaligus menyembuhkan jiwa. Tidak perlu membaca buku tebal dalam sekali duduk. Yang terpenting adalah konsistensi dan menikmati prosesnya. Dengan meluangkan waktu sejenak setiap hari untuk membaca, kita membuka jendela menuju dunia baru, sekaligus merawat cermin jiwa kita sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk membagikannya kepada kerabat-kerabat Anda yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Lentera Sehat.